pembelajaran hari ini yang berdoa terlebih dahulu. Silakan yang dipimpin hari ini. Yang
sekali awalnya. Selanjutnya anak-anak saya ingin tanya, anak-anak, apakah anak-anak orang tuanya itu punya sawah? Punya. Semuanya punya sawah? Punya. Punya. Saya ingin tanya, anak-anak pernah ke sawah enggak? Pernah. Pernah? Pernah. Coba kira-kira sawah itu apa? Membantu mencari rumput. Membantu mencari rumput. Memanen? Kira-kira yang dilihat di sawah itu ada apa? Rumput, belalang, tikus, semuanya. Itu siapa yang menciptakan semuanya? Allah. Yang menciptakan Allah. The Bluetooth is disconnect. Semuanya itu ciptaannya Allah. Kira-kira adanya padi, belalang, tikus itu butuh makan enggak? Butuh. Iya. Kira-kira tahu enggak makanannya itu apa? Hewan serangga. Apa? Tumbuhan. Oke, betul, boleh. Iya, betul, hebat. Semuanya itu makhluknya butuh makan. Ada tumbuhan, ada hewan juga memerlukan makan. Nah, kemarin anak-anak kan sudah belajar tentang apa? Rantai makanan. Hari ini kita akan belajar rantai makanan dengan tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama adalah bahwa anak-anak mampu mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, bahwa anak-anak dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan. Dan yang ketiga, anak-anak dapat membuat rantai makanan sederhana pada ekosistem dengan tepat. Jadi nanti anak-anak bisa ngerti komponennya rantai makanan itu apa saja. Terus bagaimana rantai makanan itu terjadi, di mana saja rantai makanan itu dapat terjadi. Nah, sebelum itu, karena kemarin anak-anak sudah belajar tentang apa itu hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Tentang apa, anak? Rantai makanan, yaitu tentang makan dan dimakan. Anak-anak pernah dengar kata rantai makanan? Tidak? Belum pernah? Belum. Rantai makanan. Coba saya ingin tahu. Kan ada kata rantai, terus makanan. Kita kira-kira itu apa rantai makanan menurut anak-anak? Apa ayo? Kira-kira apa ya? Ayo. Tadi anak-anak kan sudah tahu ada belalang, Bu. Ada padi, Bu, di sawah ya. Kira-kira belalang itu makan enggak? Ada makan apa kira-kira? Daun. Anak tahu. Jadi apa sih rantai makanan? Apa ya kira-kira? Nah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kelas 5. Kelas 5. Oke. Tersenyum kenapa? Masa? Iya. Belajar dengan tersenyum supaya apa? Materinya bisa kita pahami. Nah, coba siap belajar? Siap belajar? Tepuk 1.
materi tentang apa tadi? Kita fokus ya. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Oke. Perhatikan semuanya anak-anak. Tadi bahwa anak-anak itu sudah kemarin ya pelajaran sebelumnya yaitu tentang hubungan antar makhluk hidup. Sekarang kita lihat rantai makan itu apa? Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Berarti makan, saling makan. Nah, paham? Coba ayo dibaca lagi. Apa itu rantai makanan? Urutan organisme yang saling terhubung melalui hubungan makan dan dimakan. Dalam ekosistem bahwa setiap organisme berperan dalam proses transfer energi dan nutrisi. Kita seperti manusia bisa bekerja, bisa melakukan kegiatan karena memiliki energi, karena memiliki nutrisi. Dari mana? Betul, dari makan. Tadi anak-anak sudah makan? Sudah. Nah, seperti ini. Hewan, tumbuhan juga sama dengan manusia. Membutuhkan apa supaya punya tenaga? Makanan. Di dalam komponen sebuah rantai makanan itu ada yang namanya produsen. Apa? Produsen. Ya sebelah sini kelihatan enggak? Kelihatan. Ada yang namanya produsen. Apa itu produsen? Bacain coba. Organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Produsen ini berarti bisa membuat makanannya sendiri tanpa bantuan makhluk lain. Nah, berarti nggak butuh makhluk lain. Kok bisa ya Bu ya? Kalau manusia membutuhkan makhluk lain. Contohnya kita mau makan sayuran butuh sayur, yaitu berupa apa? Bayam, ya enggak? Nah, kalau mau makan daging bahkan butuh makhluk lain seperti ayam, seperti bebek. Nah, keberadaannya produsen itu bergantung pada ketersediaan makanan. Akan tetapi keseimbangan alam. Produsen. Tadi apa produsen? Organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Oke. Nah, sini. Produsen itu rata-rata terdiri dari tumbuhan. Apa Nana? Tumbuhan di sini bisa memasak makanannya sendiri tanpa apa? Tanpa membutuhkan makhluk lain. Caranya dengan apa Bu? Bantuan sinar matahari. Paham? Oke, lanjut. Nah, lanjut. Sekarang komponen dalam rantai makanan yang pertama tadi ada apa? Yang pertama tadi apa? Pertama tadi kok konsumen, produsen. Yang pertama apa tadi? Produsen. Disimpan ya. Yang pertama apa? Produsen. Yang kedua ada konsumen satu atau bisa juga disebut dengan konsumen tingkat satu. Setelah produsen ada yang namanya konsumen tingkat satu. Apa itu konsumen tingkat satu? Merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut konsumen herbivora. Dipahami nih. Konsumen tingkat satu itu makanya produsen. Tadi produsen itu jenisnya berupa betul, bahwa produsen itu jenisnya berupa tumbuh berupa apa
Betul. Berupa apa Mas Raffi? Tumbuhan, bahwa produsen itu jenisnya tumbuhan. Nah, karena tumbuhan disebut dengan konsumen herbivora. Apa tumbuhan? Konsumen herbivora. Kalau konsumen tingkat 1 itu pemakan tumbuhan, maka disebut dengan konsumen herbivora. Paham? Apa itu herbivora? Pemakan tumbuhan. Apa nama? Apa nih? Apa Zaki? Betul, bahwa konsumen tingkat 1 itu merupakan pemakan produsen. Nah, produsen itu jenisnya berupa tumbuhan. Sehingga konsumen 1 disebut juga dengan konsumen apa? Herbivora. Simpan. Nah, lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang ada konsumen 2. Apa namanya? Berarti komponen rantai makanan yang nomor 3 apa? Konsumen 2 atau konsumen tingkat 2. Boleh kamu bilang tingkat 2 atau konsumen 2. Apa itu konsumen tingkat 2? Organisme yang sumber makanannya dari tingkat konsumen pertama. Nah, tingkat konsumen pertama tadi mana? Ini, yaitu hewan herbivora, bukan produsen lagi. Nah, tapi konsumen tingkat 1 itu hewan herbivora. Nah, berarti konsumen tingkat 2 itu makan tingkat 1. Tingkat 1 makan produsen. Paham sampai sini? Nah, tingkatan ini diisi oleh hewan karnivora dan omnivora. Jadi, pada konsumen tingkat 2, hewannya itu bisa berupa hewan karnivora dan bisa berupa hewan omnivora. Kira-kira di sini anak-anak tahu nggak hewan karnivora itu hewan apa? Betul, pinter buat Mas Rizky. Hewan karnivora itu hewan pemakan daging. Betul. Kalau omnivora? Ayo, tadi omnivora. Ayo, apa kakak ingat nggak pelajaran di kelas 4? Omnivora itu apa? Betul. Iya, kebenaran. Ya, kasih ya, kasih B, kasih O, kasih B. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Luar biasa. Pinter. Jadi, konsumen tingkat 2 ini merupakan hewannya bisa berupa hewan karnivora dan bisa hewan omnivora. Karnivora pemakan daging, sedangkan omnivora pemakan segalanya. Berarti apa? Doyan katanya. Apa-apa mau, seperti manusia. Apa-apa mau, sayur mau, daging mau, ya apa enggak? Pinggang mau, roti mau. Nah, tapi nanti ada jual, Bang. Nah, paham ya? Lanjut. Kira-kira ada karnivora. Nah, nanti ada hewan omnivora, karnivora, dan omnivora. Oke, lanjut. Yang ketiga ada konsumen 3. Ada apa namanya? Konsumen 3. Yang pertama tadi komponennya nomor 1 apa? Nomor 2. Nomor 2, 3. Nomor 4. Tiga. Konsumen tingkat 3. Apa itu konsumen tingkat 3? Kedua dan seterusnya hingga konsumen yang terakhir disebut sebagai konsumen puncak. Hewan yang makan hewan apa itu komponen lain yang paling terakhir itu disebut konsumen puncak. Disebut apa? Konsumen puncak. Paling belakang. Nah, itu namanya konsumen puncak. Jadi pemakan konsumen kedua dan seterusnya. Jadi pemakan ada konsumen 3, berarti konsumen 3 makan
konsumen 3 makan, konsumen 2 makan, konsumen 1 makan, produsen. Jika ada konsumen 4, berarti konsumen 4 makan, konsumen 3 makan, konsumen 2 makan, konsumen 1 makan. Oke, pinter. Lanjut. Sekarang pengurai. Nah, tadi yang keempat ya. Sekarang nomor 5. Nomor berapa anak? Di dalam komponen rantai makanan yang nomor 5 adalah pengurai atau decomposer. Pengurai. Pengurai. Apa itu pengurai? Dalam pengurai yang paling terakhir namanya rantai makanan dalam yang terakhir adalah pengurai. Apa itu pengurai? Organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Pengurai ini bisa menjadi jamur. Makhluk yang sudah dimakan dan membusuk, dia akan mengurai menjadi bakteri, menjadi bakteri di tanah. Nah, di sini diuraikan, bisa digunakan dari uraian tersebut, bisa digunakan atau bisa menyuburkan tanah, menambah nutrisi supaya tanahnya subur, sehingga tumbuhan yang tumbuh juga ikut subur. Bisa digunakan juga sebagai pupuk. Nah, tumbuhan yang ada di sini. Jadi pengurai itu adalah organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Maksudnya bisa menjadi jamur diuraikan. Nah, gunanya jamur untuk apa? Menutrisi, memberi vitamin. Nah, ini tanah. Oke, dari uraian tadi anak-anak bahwa rantai makanannya, berarti kan tadi komponennya dimulai dari apa? Nomor 1, produsen. Tadi yang nggak bersuara siapa ya? Nomor 1, produsen. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Iya, bagus semuanya, luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, proses rantai makanan. Apa Nana? Proses rantai makanan. Bagaimana sih bahwa rantai makanan itu terjadi? Piye carane? Bagaimana? Dengarkan Nur. Proses rantai makanan itu dimulai ketika produsen menghasilkan makanan. Produsen menghasilkan makanan. Ketika konsumen, dari mana tadi makanannya produsen? Ada betul. Nah, Mbak Zia masih ingat. Dari bantuan sinar dari udara, dari air, itu bantuannya. Dia nggak butuh makhluk hidup. Dia butuh bantuan. Nah, kalau produsen bisa menghasilkan makanan sendiri, kemudian ketika konsumen memakan produsen, konsumen tingkat berapa yang makan produsen? Betul, tingkat berapa? 1. Ketika konsumen memakan produsen, energi berpindah dari tumbuhan ke hewan. Berarti tenaganya ini sudah diambil konsumen 1. Gitu? Wes itu. Sudah makan kan? Kenyang, ya enggak? Nah, sudah kenyang. Diambil hewan konsumen tingkat 1. Betul. Setiap tingkat konsumen mengalirkan energi ke tingkat berikutnya. Tadi konsumen 1 kan dapat makanannya dari produsen. Nah, selanjutnya konsumen tingkat 1 energinya diambil konsumen tingkat berapa? 2. Betul. Setelah itu konsumen 2 diambil oleh tingkat 3. Nah, tingkat 3 ataupun tingkat 3 ada selanjutnya lagi. Misalkan konsumen tingkat diambil tingkat 4. Tingkat 4 ini akhirnya apa? Terus terakhir puncak namanya. Akan menjadi apa?
kanibalisme. Tadi hewannya mati, ya menjadi busuk, ya toh? Busuk nak gini tanah. Akhirnya dia menguraikan, memastikan bahwa itu sudah menjadi jamur. Nah, disinilah siklus energi terus berjalan. Kenapa kok mati jamur dia? Karena lagi untuk menyuburkan, memberi nutrisi pada tumbuhan tadi. Nanti mubeng, gak entek. Ya, hari selanjutnya, paham? Paham? Oke, lanjut. Oke, sekarang saya beri contoh rantai makanan. Bahwa di sini Bunda akan memberi contoh rantai makanan di sawah, di hutan, di laut. Tadi anak-anak pernah ke sawah? Tadi anak-anak pernah ke hutan? Ke laut pernah? Pernah melihat laut, tapi pernah anak-anak ke laut itu nyebrang? Tidak. Coba sekarang ke sawah. Di sini Bunda akan menerangkan tentang rantai makanan di sawah yang pertama. Nah, di sini perhatikan. Rantai makanan sawah. Perhatikan di sini. Nah, ini ada gambar. Kira-kira gambar apa ini? Padi. Betul. Ini gambar apa, Nana? Padi. Padi ini jenisnya, komponennya namanya apa? Betul. Padi ini komponennya disebut produsen. Produsen ini dimakan yang namanya apa ini? Belalang di sini berarti sebagai konsumen tingkat berapa? Tingkat 1. Jangan 2. Ini jangan dihitung 1 ya produsen. Produsen ini sebagai makanan pokoknya awal. Jangan disebut konsumen 1. Ini yang menghasilkan makanan. Berarti produsen ini dimakan konsumen tingkat 1. Tingkat 1 berupa hewan apa? Ini hewan apa? Tikus kira-kira tadi makan hewan tingkat berapa? Tingkat 1, oke ya. Nah, berarti ini tikus. Tikus ini dimakan siapa? Ular terus dimakan? Orang ini puncak. Nah, konsumen pun puncak paling gurih. Berarti disebut paling atas puncak. Paling atas puncak. Berarti ini mati. Nah, mati puncak. Otomatis kalau sudah mati dia akan menjadi jamur, dia akan menjadi pengurai. Jamur fungsinya menguraikan bakteri untuk menutrisi tanah biar tumbuh subur tanamannya. Nah, ini akan lagi dia berputar sehingga disebut rantai makanan. Tadi yang pertama ini disebut hewan apa kira-kira? Disebut hewan apa? Pemakan tumbuhan kan? Disebut hewan apa? Yang kedua disebut hewan apa? Bisa hewan apa yang kedua? Karnivora dan herbivora. Karena tikus ini bisa makan daging, bisa makan tumbuh. Ya apa tidak? Yang ketiga hewan ini banyak bisa makan daging sehingga disebut hewan. Ini sudah paham? Nah, berarti yang ada omnivoranya ini pemakan segala. Daging mau padi ya, Ma. Nah, paham? Oke, lanjut. Oke, semuanya paham? Oke, lanjut. Sekarang ketiga, ada yang namanya rantai makanan yang berhutan. Nah, itu hutan. Pernah ke hutan? Pertama di sini ada produsen. Produsennya berupa pohon. Ada apa? Pohon sebagai apa, Nana? Terus produsen dimakan? Namanya apa ini? Kelinci. Kelinci tinggal? Kelinci dimakan? Serigala dimakan? Harimau
berpindah antar organisme. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Memiliki peran yang saling melengkapi. Jadi antara produsen, ada konsumen, dan pengurai. Jadi dalam sebuah rantai makanan itu ada 3 komponen. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai. Konsumen ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3 dan selanjutnya. Memahami rantai makanan membantu kita menyadari bahwa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Berarti dengan adanya rantai makanan ini bahwa ternyata keseimbangan ekosistem dalam sebuah rantai makanan itu sangat penting untuk kita jaga. Kerusakan pada suatu ekosistem dapat mempengaruhi keseluruhan rantai makanan. Sehingga pelestarian lingkungan sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hidup semua organisme. Dengan adanya rantai makanan ini gunanya untuk apa? Menjaga keberlangsungan hidup semua organisme. Paham? Jadi sebuah organisme itu terjaga dengan adanya rantai makanan. Sampai di sini ada belum paham? Sudah paham? Oke, lanjut. Rantai makanan menciptakan keseimbangan dalam ekosistem. Setiap organisme memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Ada yang perannya sebagai predator yang membantu mengendalikan populasi herbivora, mencegah mereka menjadi terlalu banyak sehingga ekosistem tetap seimbang. Ini gunanya predator. Nah, sini sebagai pemangsa. Oke, terima kasih. Materi tentang rantai makanan dari ini selesai. Kira-kira anak-anak ada yang ditanyakan? Semuanya sudah paham? Betul? Ada yang ditanyakan? Luar biasa. Nah, tadi anak-anak kan sudah tahu tentang rantai makanan sawah, rantai makanan hutan, rantai makanan laut. Ya sudah ya semuanya. Hari ini anak-anak sudah. Setiap kelompok di sini sudah dibagi kelompok-kelompoknya sesuai dengan bakat anak-anak, sesuai bakat minatnya. Hari ini anak-anak ada kegiatan. Nah, setiap nanti kelompoknya kegiatannya berbeda. Nah, nanti kegiatannya berbeda. Kelompok apa ini kemarin? Naga. Nah, kelompok naga ada kegiatannya sendiri. Kelompok ceri kegiatannya sendiri dan kelompok nanas kegiatannya sendiri. Nah, hari ini anak-anak yang pertama dari kelompok ini ya, kelompoknya Buah Naga. Nah, Buah Naga alatnya jamel. Nah, coba satuannya saja yang mewakili. Nah, itu rayon styrofoam. Nah, styrofoam ambil. Nah, tuh ya styrofoam. Sama yang ada di sini kan. Semuanya tinggalnya bawa enggak apa-apa. Terus kelompok ceri ambil kertas. Nah, pelan-pelan saja kertasnya. Dan kelompoknya nanas ambil galon. Jadi nanti setiap kelompok berbeda ya. Yang kelompok ini membuat sebuah buku cerita inspiratif tentang rantai makanan, di sawah. Nah, yang kelompok ini membuat rantai makanan di laut, urutan rantai makanan di laut dengan 3 dimensi. Nah ini nanti semuanya akan dibimbing oleh Bu Nur, diberi motivasinya ya, diberi caranya. Dan silakan anak-anak membuat, silakan dibuka alatnya. Silakan untuk kelompok ini digunting setiap gambar-gambarnya. Yang ini disusun
buku Mbak, disusun dulu jadi sebuah buku, dirangkum namanya, distaples. Ya, ada apa? Ya. Sama. Terus, nanti kan dalam sebuah cerita itu ada sampul, berarti kamu membuat sampul. Nah, sampulnya tentang rantai makanan sawah. Berarti ada judulnya, ada gambarnya. Berarti setiap, nah nanti silakan dulu kamu membuat tulisan dulu di sini, pakai spidol. Nah, filenya dikeluarkan. Sementara tulisi judulnya sama gambarnya. Ya dipotong ya. Itu dipotong Mas, dipotong kamu punya apa? Serem? Ya. Boleh. Ayo silakan. Anak-anak nanti. Sini loh. Ya kan urutannya yang mana yang betul? Jangan cuma mau ya. Ada yang mana untuk menghitung? Sing iki kecepeten iki sajane sik ndingi gak usah diguntingi. Itu cukup toh, apa yang mau toh? Potong seperti ini. Sing kelompok ini lho Bu kecepatan sajane ndingi rasane diguntingi ya. Sing besok diguntingi apa? Ya. Delok Enak ceritanya enak gambare. Gambare nek nang dhuwur, nek nang iso ceritane nek ngene sama seperti ini. Kamu masih. Di sawah mesti
maju lagi, masih mepet-mepet sama temannya. Oke. Mungkin ada dari kelompok Cherry dan kelompoknya Anas untuk bisa mengomentari atau bisa ditanyakan, silakan. Dari kelompoknya ini apa yang tidak dipahami dari kelompoknya Cherry dan Anas tentang yang dibuat oleh kelompoknya Naga, silakan. Suaranya yang ditanyakan, oh suaranya tentang materinya ini loh. Nah, yang dibuat ini loh. Nah, suaranya ada yang bilang sama L, suaranya kurang keras sehingga kurang memahami. Nah, kurang dengar. Nah, mau diulang atau dilanjut? Ulang. Coba ya, silakan ya, biar nanti dengar, diberi tanggapan nanti. Silakan yang keras, diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produsen berupa pomer dimakan oleh konsumen satu yaitu kelinci. Kemudian kelinci dimakan oleh konsumen kedua yaitu serigala. Lalu serigala dimakan oleh konsumen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok Cherry dan kelompok Anas? Silakan. Tidak ada? Sudah paham semuanya? Oke, tidak ada tanggapan ya. Silakan duduk. Oke, lanjutkan. Siapa yang mau maju? Kelompoknya oke. Nah, Mbak Cherry. Ya, silakan. Kalimatnya sama ya? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang ekosistem sawah. Di sebuah sawah yang luas tumbuhlah padi yang subur. Suatu hari si padi bertemu dengan seorang teman kecil si belalang. Hei padi, aku sangat suka makan daunmu yang hijau, kata si belalang. Mungkin si pemangsa yang cerdas berkreasi. Jika aku bisa menangkap si belalang, aku bisa makan buah. Beberapa daun yang jatuh makan busuk. Ayo kita pergi menguras sisa-sisa itu jadi cemperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tanggapannya. Tanya apa? Sudah paham? Silakan beri tanggapannya. Tidak ada lagi. Luar biasa dari boleh silakan duduk. Nah. Silakan dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Kelompok Anas. Anas. Oke, sudah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat rantai makanan koordinasi. Kita berangkat di ikan kecil, lalu dimakan ikan kecil. Lalu ikan kecil dimakan ikan besar, lalu ikan besar dimakan oleh ikan ini lagi menjadi jamur, lalu jamur mulai menjadi dari ujung dari tanah. Demikian rantai makanan ikan kecil lalu beri kelompok Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tidak ada lagi, silakan duduk. Oh iya, alhamdulillah bahwa kegiatan yang dilaksanakan dari setiap kelompok sudah berjalan dengan baik. Semuanya sudah memberikan yang terbaik. Ada yang membuat tentang kartu, tentang rantai makanan, buku cerita inspiratif tentang rantai makanan, dan pembuatan rantai makanan dengan 3 dimensi. Anak-anak hari ini berdiri dulu, berdiri siap. Berdiri siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Coba ikuti Bu Guru. Sekarang ice breaking terlebih dahulu ya. Biar tadi lelahnya, suntuknya fresh kembali. Ikuti ayo. Aku bangun sadar, siap dan bersemangat. Aku bangun sadar, siap dan bersemangat. Aku bangun sadar, siap sadar bangun. Bangun sadar, siap dan bersemangat. Cepat ya. Aku bangun sadar, siap dan bersemangat. Aku bangun sadar, siap dan bersemangat. Aku bangun sadar, siap sadar bangun. Bangun sadar, siap dan bersemangat. Kasih we. Wow, keren. Duduk siap. Bagaimana? Sudah fresh kembali? Oke. Kalau sudah fresh ya, alhamdulillah. Apa itu namanya? Tadi anak-anak sudah membuat berbagai macam apa? Berbagai macam rantai makanan. Adakah yang belum paham? Dari semua materi yang Guntur sampaikan, mulai pembuatan apa itu kartunya, mulai pembuatan bukunya, maupun rantai makanannya, semuanya ada yang ditanyakan? Betul? Sudah paham semuanya? Luar biasa. Tepuk keren. Wow, keren. Luar biasa, tadi tidak semuanya sudah paham. Oke. Sebelumnya, ya hari ini sebelum kita tutup, kita evaluasi terlebih dahulu ya. Memberi latihan untuk anak-anak. Karena tadi katanya sudah paham semuanya kan? Maka kita sekarang akan asesmen sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Oke. Nanti anak-anak nanti ini anak-anak maju sesuai urut absennya saja. Atau sesuai urut ini aja. Ya, urut satu-satu ya. Nanti maju satu-satu. Pilih caranya dengan anak-anak menempelkan jarinya. Pilihannya. Misalkan jawabannya mana? Ya? Ya. Ada? Oke, siap? Ya, betul yang di sini. Silakan maju, El. Ayo, silakan.
Pahami soalnya. Iya, lanjut. Lanjut. Komputer itu sama juga dengan komputer. Silakan lanjut. Kamu enggak perlu tadi. Mana tanganmu? Tangannya ukur semana tangannya. Main kaki tangan kanan, tuh tangan kanan. Nah. Baca, serius ya baca, bukan ini. Ayo waktunya habis loh Mas, mau? Oke, selesai. Oke, selesai. Di sini anak-anak sudah mencoba sesuai dengan pemahaman materi yang telah disampaikan Bu Nur, ya toh? Dari semua yang menjawab tadi, ternyata saat anak-anak presentasikan hasilnya, anak-anak nanti tidak ada yang tanya, ya toh? Ekosistem laut, ekosistem tidak tanya tentang ekosistem hutan, ekosistem sawah.
Yang terjawab benar itu ada 8. Nah, berarti bagaimana hasilnya hari ini pembelajarannya? Ternyata anak-anak masih kurang untuk memahami materi pada hari ini. Masih kurang memahami materi tentang rantai makanan. Ya toh? Nah, baik itu rantai makanan sawah, rantai makanan hutan maupun rantai makanan laut. Nah, insya Allah, selanjutnya Bunda akan menerangkan lagi, ya, supaya anak-anak betul-betul bisa memahami tentang rantai makanan. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama anak-anak bahwa dalam sebuah rantai makanan itu terdapat 3 komponen. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga pengurek. Saya ulang lagi bahwa dalam suatu komponen rantai makanan itu ada 3. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga pengurek. Paham? Berarti ada berapa tadi? 3. Apa saja? Ya? Ya? Oke, berarti ada 3. Oke, sampai di sini. Apakah hari ini anak-anak belajarnya senang? Nah, apakah belajar hari ini sangat seru? Seru. Oke. Apa yang kira-kira kurang dalam pembelajaran ini? Yang anak-anak kurang apa? Ayo. Apa? Itu bukan kurang pembelajaran. Itu kepentingannya anak-anak. Oke, hari ini bahwa cara belajarnya sudah berjalan dengan baik, dengan seru, dengan asik. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amreni, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Buria tadi saya di sini untuk mempertanyakan bagaimana hasil yang telah dilakukan Buria tadi di kelas 5 ya Buria ya. Buria tadi telah melakukan kegiatan observasi di kelas 5 dengan menggunakan gurunya itu metode pembelajaran diferensiasi. Untuk itu Buria, Bu Amang bertanya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Buria. Yang pertama Buria ya, bagaimana tadi guru itu atau perasaan Buria itu saat atau setelah melakukan observasi pembelajaran di kelas 5 yang menggunakan pembelajaran sistem diferensiasi atau metode diferensiasi. Monggo Buria. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bu Am ya sudah meluangkan waktunya untuk saya berkolaborasi pada hari ini. Pertama-tama saya merasakan optimis dan terinspirasi gitu ya, karena saya mengamati bahwa pembelajaran diferensiasi yang telah dilakukan oleh guru tadi di kelas itu memberikan dampak positif pada keterlibatan dan motivasi siswa.
meskipun ada banyak tantangan, tapi saya merasa puas melihat siswa yang berinteraksi dan mereka sangat antusias dalam pembelajaran diferensiasi. Jadi guru berhasil melakukan pembelajaran dengan cara sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti itu. Dan yang kedua Buria, jadi bagaimana guru itu menyesuaikan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan semua siswa yang beraneka ragam dari siswa tersebut. Iya, tadi saya sedikit melihat pembelajaran dari Bu Nur Hasanah itu, mereka anak-anak itu awalnya dibagi sebagai menjadi kelompok. Nah, setelah dibagi menjadi kelompok, Bu Nur memberikan penugasan yang bervariasi, mulai dari ada kegiatan proyek, kuis, kegiatan praktek, kegiatan konten melalui melihat video-video dan berbagai media pembelajaran. Jadi Bu Nur tadi telah melakukan banyak penyesuaian pada materi pembelajaran, mulai dari penggunaan sumber belajar yang beragam, ada game word wall, ada membuat poster seperti itu. Jadi saya sangat senang sekali melihat pembelajaran Bu Nur tadi. Kemudian setelah dalam pembelajaran Bu Nur Hasanah tadi itu melakukan dari berbagai sumber, apakah semua siswa itu juga terlibat dalam proses pembelajaran, serta apakah mereka akan memilih salah satu dari model pembelajaran tadi? Ya, tadi saya lihat siswa-siswa sangat aktif ya Bu ya. Tadi siswa-siswa aktif mengikuti pengelompokan dan pembelajaran yang dilakukan. Ada mungkin dua anak yang masih bingung, karena saya lihat tadi Bu Nur masih ada kegiatan yang belum dijelaskan. Jadi ada urutan kegiatan yang masih belum dijelaskan. Tapi untuk sebagian besar anak sudah melakukan kegiatan semua. Jadi semua siswa terlibat, hanya mungkin 2% saja yang belum terlibat karena mungkin memang tadi ada kekurangan, Bu Nur belum menjelaskan cara-cara yang akan dilakukan siswa tersebut, seperti itu. Kemudian lagi nih Buria, apakah ada strategi tertentu tadi yang digunakan oleh guru yang tepat, efektif dalam mengkondisikan atau mengkomodasikan sebuah kemampuan siswa? Oke Buria, dalam pembelajaran tadi, apakah ada strategi tertentu yang digunakan oleh guru yang dalam pembelajaran itu tampak sangat efektif dalam mengakomodasikan berbagai kemampuan siswa? Baik, tadi saya melihat ada berbagai strategi yang digunakan oleh guru. Salah satunya Bu Nur melakukan pembelajaran berbasis proyek, yaitu mengajak siswa untuk bekerja dalam proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Seperti tadi waktu A-persepsi, Bu Nur bertanya kepada anak-anak, apakah kalian semua pernah ke sawah? Seperti itu kan. Jadi Bu Nur melakukan strategi pembelajaran berbasis proyek yang menyangkutkan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, Bu Nur tadi sudah melakukan refleksi diri, yaitu dengan cara mendorong siswa mengawasi kebenaran mereka, sehingga anak-anak dapat mengidentifikasi pembelajaran yang akan dilakukan, seperti itu. Terima kasih. Dengan adanya pembelajaran tadi yang sangat efektif, anak-anak sudah bisa mengidentifikasi tentang pembelajaran tersebut. Apakah dalam pembelajaran itu interaksi antara siswa selama pembelajaran, apakah mereka saling membantu ataupun saling bekerja sama, Buria? Ya, interaksi anak satu dengan anak yang lain sangat positif ya Bu ya. Jadi mereka terlihat sangat membantu, mulai dari yang berdiskusi, mengerjakan tugas kelompok. Tadi siswa sangat interaktif dan pekerjaan siswa juga menjadi lebih mudah dilakukan karena mereka bekerja sama. Jadi Bu Nur juga tadi saya lihat sudah menciptakan suasana yang mendukung kolaborasi, sehingga siswa sangat merasa nyaman dan nyaman untuk berbagi ide dan membantu teman yang lainnya, seperti itu. Terima kasih Buria, dari awal sampai terakhir
dalam pembelajaran diferensiasi tadi sudah dalam keadaan efektif, mereka saling mengisi, saling membantu, saling berinteraksi dengan baik. Kemudian apakah ada rekomendasi tertentu dari Buria untuk guru yang berdasarkan pengamatan Buria tadi tentang pembelajaran diferensiasi tersebut, tuh Buria? Oke, untuk rekomendasi yang saya inginkan atau yang saya berikan kepada pembelajaran tadi yang sudah dilakukan, itu ada 3 rekomendasi yang saya inginkan. Itu yaitu adanya peningkatan variasi metode pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan umpan balik yang lebih sering. Jadi guru memberikan komunikasi yang lebih sering kepada siswa. Jadi bukan hanya guru menerangkan saja, tapi guru lebih sering memberikan umpan balik seperti itu. Terus yang ketiga, melibatkan teman sejawat. Jadi sebelum pembelajaran lebih baik, Bu Nur tadi melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Kira-kira apa sih media yang akan digunakan? Jadi lebih interaktif dalam pembelajaran diferensiasi yang dilakukan seperti itu. Terima kasih Buria. Dari semua hal dari percakapan kita pada hari ini, saya mengharap ya Buria ya, dengan umpan balik yang konstruktif dapat terus mengembangkan praktek pembelajaran diferensiasi di kelas untuk mendukung kebutuhan siswa. Kemudian marilah kita melaksanakan atau kita menggalakkan berkolaborasi terus demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, lebih aman, lingkungan belajar yang kondusif, yang nyaman, dan lain sebagainya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih Buria atas percakapan kita hari ini. Ya, terima kasih Bu Am. Saya juga sedikit terinspirasi karena dengan adanya kolaborasi ini saya menjadi lebih tahu mana yang harus saya lakukan ketika saya mengobservasi kegiatan pembelajaran diferensiasi yang telah dilakukan oleh guru. Jadi kedepannya saya akan lebih kreatif dan saya lebih akan terjun ke dalam pembelajaran diferensiasi tersebut. Jadi saya tidak hanya tahu konsep-konsepnya, tapi saya tahu keadaan yang dipraktekkan di lapangan seperti itu. Terima kasih juga. Maaf karena sudah mengganggu waktunya ya Bu ya. Saya terus menginginkan dukungan dan bimbingan dari panjenengan. Kalau begitu, saya lanjut lagi pembelajaran di kelasnya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya Bu ya. wabarakatuh. Mohon bimbingannya.